Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2649 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 14. Di bawah perikop beberapa pemberitahuan. Demikian firman Tuhan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan, baik nanti ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan saya yakin dan percaya kepada kita semua gereja Tuhan di akhir zaman ini. Apa pesan Rasul Paulus? Yang pertama, saudara perhatikan ayat 10. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Amin. Haleluya. Yang pertama, saudara, pesan Rasul Paulus kepada jemaat, supaya mereka menerima hamba Tuhan dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memperhatikan ayat 12, mungkin jemaat menginginkan supaya Apoloslah yang datang kepada mereka untuk melayani mereka. Tetapi Rasul Paulus mengutus Timotius untuk dapat memberikan penguatan iman kepada mereka walaupun hanya beberapa saat. Rasul Paulus mau memberikan nasihat kepada jemaat supaya mereka layani dia sebagai hamba Tuhan. Amin. Jangan tekan dia. Jangan masa bodoh dengan dia. Jangan mengabaikan Timotius. Kenapa? Karena dia hamba Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus mau mengajarkan kepada jemaat supaya menghargai hamba Tuhan, siapapun yang diutus. Mau dia muda atau tua, mau dia pendek, mau dia tinggi, mau dia rambut lurus, mau rambut keriting, sudah mau dia kulit hitam, mau kulit putih, kulit kuning, tetap terima dia dengan baik karena mereka hamba Tuhan. Amin. Saudara, saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan kepada hamba Tuhan itu sama seperti kita lakukan kepada Tuhan.
Kalau kita perlakukan dengan tidak baik, ya sama juga. Kita perlakukan itu sama kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat manusia, memang manusia penuh dan banyak keterbatasan. Tapi karena dia hamba Tuhan, ya kita harus menerima. Kita harus mensupport dia. Amin. Karena dia hamba Tuhan. Dia representatifnya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima hamba Tuhan itu dengan baik tanpa memandang siapa dia. Tanpa memandang bulu. Jangan pilih-pilih saudara. Hamba Tuhan. Amin. Yang kedua, pesan Rasul Paulus kepada jemaat. Jangan menganggap rendah hamba Tuhan. Ayat 11, perhatikan. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya, bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Haleluya. Yang kedua, pesan Rasul Paulus kepada jemaat, jangan menganggap rendah hamba Tuhan. Hormati, hargai mereka karena panggilan mereka. Melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Hargai, hormati mereka. Mungkin hamba Tuhan itu ya sama seperti Timotius, masih muda, masih minim pengalaman pelayanan. Tetap dihargai dan dihormati karena dia hamba Tuhan. Mungkin saudara orang yang punya jabatan tinggi, punya pangkat tinggi, saudara punya segalanya, orang yang diberkati, orang kaya. Tapi saya mau bilang saudara, jangan menganggap enteng, jangan menganggap rendah hamba Tuhan. Saudara, setinggi apapun pangkat, jabatan, posisi saudara sekarang ini, hamba Tuhan lebih tinggi daripada saudara. Karena mereka perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Hargai, hormati mereka. Sama seperti saudara menghargai, menghormati Tuhan. Hargai mereka. Saudara perhatikan apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Mereka bersungut-sungut bukan kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut marah kepada Musa yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Tapi mereka 40 tahun di padang gurun. Saudara, mereka kemudian berontak, marah kepada Musa, hamba Tuhan itu. Dan apa yang terjadi? Siapa yang murka? Yang murka Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hargai, hormati hamba Tuhan. Apapun posisi, jabatan, pangkat saudara, hormati hamba Tuhan. Amin. Karena apapun yang saudara lakukan kepada mereka, yang akan murka ketika saudara memperlakukan semena-mena kepada hamba-hamba Tuhan itu, yang murka itu Tuhannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pandang enteng sama hamba Tuhan, yang menganggap rendah hamba Tuhan, bertobat. Mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, saya S3, hamba Tuhan ini nggak ada S1, atau mungkin ada tapi hanya S1, ya sayalah lebih tinggi daripada dia. Makanya saya nggak mau dengar apa yang dia bilang. Saudara dengar ini baik-baik. Apapun posisi, jabatan, pangkat saudara, dengar hamba Tuhan. Amin. Hargai mereka. Karena mereka utusan Tuhan yang melayani saudara. Bapak Ibu Saudara perhatikan, kalau dalam perjanjian lama, bukan imam yang datang kepada raja, rajalah yang harus datang kepada imam. Amin. Itu yang benar. Karena apa? Posisi raja dibandingkan dengan hamba Tuhan, nabi, rasul, ya lebih tinggi nabi. Karena dia punya koneksi dengan Tuhan. Dia yang menghubungkan jemaat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Jangan menganggap rendah hamba Tuhan. Amin. Yang ketiga saudara, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap
orang-orang yang datang berkata, saya Mesias. Hati-hati. Ini yang terjadi, saudara. Banyak orang berkata, oh saya bawa ajaran yang baru. Padahal nabi-nabi palsu, saudara. Ini yang akan berseliweran akhir-akhir ini di sekitar kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus waspada terhadap guru-guru palsu. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, lihat dari buahnya. Kalau buahnya baik, sudah pasti pohonnya baik. Tapi sebaliknya, kalau buahnya nggak baik, pasti pohonnya juga tidak baik. Lihat dari buahnya. Banyak orang kan hanya pencitraan, mau kelihatan baik, saudara. Tapi ternyata palsu semua. Saudara yang dikasih Tuhan, dari buahnya lah saudara dapat mengenal orang-orang yang membawa kebenaran atau membawa kepalsuan. Dari buahnya lah kita dapat mengenali mereka. Waspada terhadap serigala berbulu domba yang menyamar di tengah-tengah kita, yang kita lihat tidak ada bedanya dengan kita, tapi ternyata dia memiliki agenda yang jahat kepada kita. Dia membawa kita melenceng dari kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waspadalah terhadap penyesat-penyesat yang ada di sekitar kita. Waspadalah. Saudara, kalau kita belajar tentang ajaran-ajaran sesat, saudara lihat, mereka kasih iklan apa? Ayat-ayat Alkitab. Tapi ternyata ketika kita ikut dalam seminarnya, kita ikut lebih dalamnya, itu ternyata hanya perangkap. Yang ketika kita membacanya, oh ini Kristen nih. Tapi ternyata semua hanya perangkap. Yang membuat kita masuk ke dalam penyesatan. Makanya saudara hati-hati. Waspadalah. Karena apa? Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat ada di sekitar kita. Mereka menyamar bagaikan serigala yang berbulu domba. Yang sama seperti kita, tapi ternyata mereka jahat. Mereka mau menerkam kita, sehingga kita binasa. Yang keempat, saudara, pesan Rasul Paulus kepada kita semua gereja Tuhan. Berdirilah teguh dalam iman. Amin. Saudara, Rasul Paulus tanpa menjelaskan lebih dalam lagi tentang kehidupan orang-orang percaya di zaman itu, jemaat sudah ngerti bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah pasti akan pikul salib, sudah pasti akan menderita. Makanya firman Tuhan dikatakan berdirilah teguh, jangan goyah, kuatlah dalam iman, bertindaklah sama seperti seorang laki-laki, amin, yang tidak cengeng, yang tidak takut bahaya, yang tetap kuat bertahan, walaupun memang banyak tantangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau memberikan penguatan, berdirilah teguh, tetap kuat dalam imanmu, amin, jangan goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang ketika sudah mulai ditawarkan jabatan, sudah mulai goyang. Ketika orang mau naik pangkat yang lebih tinggi, saudara, tapi syaratnya harus keluar dari iman kekristenan. Banyak orang juga yang menyangkal Yesus dengan cara seperti itu supaya dia dapat pangkat dan jabatan lebih tinggi. Hanya karena jodoh, akhirnya menyerah dengan keadaan. Akhirnya ngawur, saudara. Bapak Ibu Saudara, berdirilah teguh dengan imanmu. Kalau saudara punya iman, saudara akan melihat hal-hal yang mustahil terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya firman Tuhan ini memberikan kita satu peneguhan. Berdirilah teguh dalam imanmu. Kalau saudara kuat dalam imanmu,
saudara akan melihat mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan. Sayang sekali, ada beberapa banyak orang Kristen yang akhirnya karena nggak sabar, kenapa Tuhan belum jawab doa-doa saya. Saya sudah beriman begini dan begitu, tapi kenapa Tuhan belum jawab? Akhirnya menyerah dengan keadaan. Padahal tinggal beberapa waktu lagi Tuhan menjawab doa-doanya. Tapi karena nggak sabaran, saudara, akhirnya dia gigit jari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berdirilah teguh dalam iman. Kuatlah seperti seorang laki-laki. Kuat, bertahan dalam berbagai banyak tantangan yang dialami, tetap kuat dalam iman. Amin. Yang terakhir, yang kelima, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan segala pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, baik dalam pelayanan maupun pekerjaan sekuler. Lakukan itu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Amin. Artinya kita harus memberikan semaksimal mungkin, baik itu talenta, karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mau gunakan itu, kita mau kerjakan itu semaksimal mungkin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Lakukan dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau saudara melakukannya dengan sukacita, pasti wajah saudara juga terpancar kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saudara kerjakan gak sukacita, saudara, wajah saudara seperti pepaya. Saudara tahu wajah seperti pepaya, saudara? Moncong ke bawah, saudara. Artinya bersungut-sungut. Saudara kerjakan terpaksa. Memang mungkin pelayanan itu berjalan dengan baik sampai habis, tapi penyembahanmu Tuhan tidak terima. Sama seperti dengan Kain kan. Kain kan panas hati dia. Bersungut-sungut dia. Makanya persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Karena apa? Karena terpaksa. Bapak, Ibu, Saudara, bertobat. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Kerjakan dengan sukacita, tanpa sungut-sungut. Saya yakin dan percaya, orang yang cinta Tuhan pasti cinta pekerjaan Tuhan, cinta pada rumah Tuhan. Dia mengerjakan apapun dengan sukacita. Dia mau ngepel, dia sukacita. Mau suruh pelayanan apapun, dia kerjakan dengan sukacita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dan saudara akan melihat Tuhan memberkati saudara dengan luar biasa. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Ada 5 pesan Rasul Paulus kepada gereja Tuhan. Yang pertama, terima hamba Tuhan dengan baik. Mau dia masih muda, minim pengalaman pelayanan, mau gelar akademiknya mungkin belum ada, atau mungkin hanya S1, terima dia dengan baik. Amin. Yang kedua, jangan pandang enteng, jangan underestimate kepada hamba Tuhan. Saudara mungkin merasa saudara diberkati, saudara punya anak buah banyak, saudara punya ajudan, sementara hamba Tuhan saudara mungkin dia hanya naik sepeda motor yang sudah reot juga, sudah mogok-mogok di jalan, sementara saudara punya mobil mewah. Saudara tetap jangan anggap remeh hamba Tuhan itu. Tetap hargai hamba Tuhan itu. Amin. Yang ketiga, saudara berjaga-jagalah, waspadalah terhadap ajaran-ajaran guru-guru, nabi-nabi palsu yang berseliweran di sekitar kita. Yang keempat, berdirilah teguh, kuatlah imanmu. Amin. Yang terakhir, lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada.
Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maupuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!